Happy Valentine's Valentine's Day. Selamat Hari kasih sayang. kasih dan sayang. Apa sih? Dalam rangka bersyukur bahwa kita masih bisa memperingati Hari Kasih Sayang bareng, kita mau sharing tentang hubungan kita ya. Maksudnya yang udah berapa? ya udah 4 tahun. 4 tahun Kan banyak tuh dari kalian yang nanya kayak ya gitu deh, kok bisa so sweet banget, terus kayak apa sih couple goals gitu. Mungkin yang kelihatan kayak di sosmed itu yang pasti yang manis-manisnya doang kan, yang nggak kelihatan itu, yang maksudnya yang Di belakangnya nggak tahu. di belakangnya kalian nggak tahu kan. kalau ya kita itu ya layaknya pasangan biasa ya, sering kali berantem, sering kali banyak masalah juga. Nah makanya kita bersyukur kalau hari ini maksudnya kita masih bareng. Kita masih bareng sampai detik ini, itu masih bareng. Kita bersyukur banget dan kita mau sharing ke kalian gimana sih maksudnya apa aja yang kita udah lewatin, pelajaran-pelajaran apa yang kita bisa petik dari hubungan kita sejauh ini, dan semoga berguna buat kalian ke depannya juga. Just sharing. Step by step ID, Sharing is caring. Kok lebih centil kamu sih? Mulai dari ini kali ya, kayak apa sih namanya, kita garis bawahi kenapa sampai sekarang nih kita masih bareng, masih jalan bareng Masih gitu, jalan maksudnya masih sama-sama masih ngejalanin hubungan. Kita bisa dibilang banyak banget loh perbedaannya tuh, kontras banget. Aku, personality aku sama dia beda banget. Aku tuh orangnya sangat amat dominan kayak aku tahu gitu aku maunya apa dan cenderung lebih ngatur gitu kali ya. Itu kenapa kayak aku mungkin dari segi sifat tuh kalau dalam hubungan itu sebenarnya jeleknya itu egois gitu, dan dia lebih ke ngalah gitu. Jadi apa-apa tuh bener-bener aku gitu. Maksudnya dia personality yang santai, kayak yang ya udahlah gitu. Kalau misalnya apa gak kesampaian, ya udahlah mungkin ya. Sedangkan aku nggak bisa, aku yang loh kenapa nggak bisa kayak gitu? Kamu tuh harus kayak gini gitu. Ini tuh harus tetap bisa kamu dapetin gitu. Kamu harus coba ini. Sedangkan dia ya udahlah mungkin nggak jodoh. Ya udahlah mungkin belum dikasih sama Tuhan, kayak gitu, sesimpel itu. Makanya dari situ itu kita sering berantem ya. Itu dari segi personality yang boldnya dari masing-masing kita. Terus ada lagi perbedaan kita dari segi culture. Kita udah beda banget nih. Dia dari Bali, maksudnya ya culture Bali kayak gimana sih? Santai, open, modern, free. Tapi bukan yang negatif ya, maksudnya bukan yang free. Kalau aku kan dari Sunda ya, dari Jawa Barat ya. Dan itu Jawa Baratnya bukan Bandung, bukan yang kota gede gitu kan. Baru pindah ke kota gede itu pas SMA aja. Jadi maksudnya culture-nya itu ya yang ada di situ aja gitu. Maksudnya apa ya? Konservatif mungkin? Ya agak konservatif gitu. Tertutup. Terus Gitu. tidak. Dan kalau ketemu sama orang baru gitu misalnya nggak bisa sekali ketemu itu nggak bisa langsung ini ya cepet dekat, tapi harus beberapa kali dulu kayak gitu. Dan itu culture itu ya mempengaruhi gimana cara kita, sudut pandang kita dalam menjalani hidup, dalam bekerja, dalam keseharian kita, dalam how we approach people. Itu sangat amat ngaruh gitu. Dan kenapa itu juga jadi masalah perbedaan, karena pas pertama-tama pacaran kayak aku nggak tahu kita sebeda itu loh ternyata, ya nggak sih? Kayak ya aku tahu dia orangnya jujur, aku tahu permukaan lah dia baik, dia setia gitu, aku tahu kelihatan dari orangnya gitu ya sih. Ketika semakin dekat aku tuh baru tahu kayak oh ternyata gini ya cara dia ngeliat masalah, oh ternyata gini ya cara dia kayak kenal sama orang baru gitu. Ingat nggak kamu pernah kita berantem gara-gara aku kenalin dia ke sahabat-sahabat aku, terus dia ternyata nggak sesuai ekspektasi aku, kayak nggak gampang sama sekali gitu berbaur gitu. Dan akhirnya teman-teman aku kayak nanya gitu, kok kayak gitu banget sih, kok sombong banget sih, kok nggak berusaha kenal kita, padahal kita kan teman-teman deket kamu kayak gitu. Kayak jadi aku bilang, kok
kayak kamu tuh kayak bodo amat ya gitu, kayak lo gue gitu. Nggak apa ya, nggak mencoba untuk masuk gitu. Karena emang ya culture dia seperti itu, tidak biasa langsung dekat dengan orang baru, nggak biasa, dan butuh waktu banget gitu. Ya. Nggak bisa sekali ketemu langsung nyambung juga. Ya itu salah satu contoh masalah yang kecilnya sih ya, kayak gitu waktu perbedaan kita. Selain itu ada satu lagi sih perbedaan yang bisa dibilang cukup besar, yaitu beda agama. Ya, betul. Ya jadi beda keyakinan. Kenapa besar? Karena itu kan perbedaan yang bisa paling mendasar gitu. Ya kita tumbuh besar dengan agama yang kita yakini gitu. Dan karena perbedaan agama itu selama ini ya mungkin kita nggak bisa ibadah bareng. Mungkin awalnya juga ada mungkin sentimen keluarga. Ya mungkin pertama kali papa mama aku tahu kayak aku pacaran sama dia agak kaget. Begitupun keluarga dia. Iya, betul. Keluarga besar dia kayak kenapa nggak cari yang seagama doang, yang seagama aja kayak gitu. Jadi ya banyak ya, jadi kayak culture, sifat, terus sampai agama gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kita masih bareng sampai sekarang. Dan jujur sih aku sih sayang banget sama dia, masih sayang banget gitu. Dan kamu sayang nggak? Sama dong. Oh iya. Masa enggak? Jadi kayak masih saling sayang gitu sampai sekarang, terlepas dari semua perbedaan yang banyak gitu. Kenapa kita bisa kayak gitu? Maksudnya sampai sekarang bisa langgeng, masih bareng, masih ngejalanin apa ya, aktivitas bisa bareng ya. Iya. Bahkan lebih. Pokoknya kayak soulmate. Maksudnya ya dia soulmate aku sih. Maksudnya aku kemana-mana sebisa mungkin sama dia gitu. Ya, aku nyaman banget pokoknya sama dia gitu. Sama. Nah, walaupun aku galak. Iya. Jadi untuk bisa bertahan, untuk bisa tetap langgeng, untuk bisa tetap saling sayang, saling support, terlepas dari semua perbedaan yang ada, harus pertama toleransi ya? Itu kayak saling menghormati, saling menghargai. Kayak misalnya contoh, dia misalnya mau ibadah misalnya ke vihara, ya aku antar gitu ke vihara. Misalnya aku mau sholat misalnya, ya dia juga maksudnya nggak ganggu dan mempersilahkan juga kan. Iya, maksudnya kita sering di trip mana, terus kayak aku sholat dulu ya, mampir ke masjid gitu buat sholat. Terus kayak hari raya agamaku, kayak aku harus ke wihara banget, dia nganterin dan dia ikut cariin wihara buat aku. Susah kan cari wihara di sini gitu, jauh juga, tapi dia temenin, gak pernah protes, gak pernah ngeluh gitu. Terus kita sering ya, misalnya kayak dia main ke kosan aku kayak gini, ke tempat aku kayak gini, dia tuh sering banget kan, dia tuh sholatnya 5 waktu loh. Jadi dia sholat, terus aku juga doa gitu, masing-masing di satu ruangan yang sama gitu. Ya kita saling hormatin aja, kayak aku hormatin dia dengan agamanya, dia ngormatin aku dengan agama dan kepercayaan aku, gitu aja sih. Jadi nggak ada sentimen yang kita nggak debatin masalah itu gitu. Itu urusan kita masing-masing dengan yang Tuhan yang di atas, dengan kepercayaan kita. Kedua mungkin bullshit banget kalau pasangan itu nggak pernah bertengkar. Bullshit. Pasti ada. Kita juga kayak udah 1 juta atau 1 miliar kali, lebay. Pokoknya 1 juta kali mungkin udah berantem. Udah berapa kali, udah banyak banget ya. Dari pertama pacaran kita sering banget kok berantem. Justru menurut aku berantem itu wajar dan normal ya. Iya, berantem itu wajar dan normal. Berantem itu bisa bikin kita itu level up kayak gitu. Lebih dekat. Jadi lebih dekat juga. Ya makanya aku bilang itu proses membuat kita saling kenal satu sama lain. Jadi setiap berantem tuh apa sih pelajaran dari berantem ini? Oh ternyata dia nggak bisa kayak gitu orangnya. Aku nggak bisa digituin, dia nggak bisa digituin. Oh ternyata dia sukanya digituin. Oh dia maunya digituin. Aku maunya diginiin kayak gitu. Jadi banyak yang bisa dipelajari dalam satu pertengkaran itu gitu. Jadi kalau dulu misalnya aku sebel gitu kayak kenapa sih berantem mulu gitu. Tapi sekarang kayak setiap berantem karena udah tahu hikmahnya ya. Jadi ya udah gitu. Jadi lebih bisa kayak ya udah kita tahu ini proses, dan karena kita tahu itu proses, kita mungkin nggak gampang bilang putus gitu. Kalau kalian pasangan, kalian baru berantem ya
entah berantem dalam bentuk apapun itu, jangan gampang ngomong putus deh gitu karena ego dan gengsi kalian gitu. Iya, harus at least nurunin ego kalian kalau misalnya lagi berantem. Ya walaupun itu susah ya, namanya juga berantem. Lagi emosi banget kayak panas nih. Pasti gitu kan kayak pasti otaknya panas, kepala panas gitu kan. Jadi mau nurunin ego atau nurunin apa namanya ya maksudnya mau ngalah itu susah namanya berantem ya. Apalagi buat minta maaf ya. Iya itu harus dingin dulu kepala. Ya mungkin salah satunya kayak ngejauh dulu gitu, maksudnya cari tenang dulu gitu, cari ketenangan atau apapun lah, beda-beda soalnya setiap orang beda-beda. Intinya kalau bukan berarti kita nggak tidak menyarankan kalian untuk putus kalau emang kalian yakin putus dan emang nggak cocok gitu. Misalnya ada pasangan nih nggak cocok, kayak ngerasa lebih banyak berantem daripada ngambil hikmahnya gitu, maksudnya nggak ada hikmahnya ya nggak, kita nggak nyuruh kalian buat stay maksain, enggak lah gitu, tapi yang penting dipikirin bener-bener dipikirin baik-baik. Kayak ya udah yakin belum kalian mau bilang putus tuh bukan karena kalian emosi gitu, tapi kayak emang kalian ya gue udah nggak bisa, kita udah nggak sejalan lagi pemikiran dan sifat atau apapun, kayak ya udah gitu, kayak gue mau berhenti, ya udah itu it's okay, itu pilihan kalian, mungkin itu juga mungkin satu hal yang baik juga buat kalian, tapi ya itu dipikirkan baik-baik, bukan hanya karena ego, emosi sesaat terus kalian bilang gue mau putus, padahal kalian tahu kayak ya kalian bakal nyeselin itu gitu, karena nanti gengsi juga ya, kayak ya gengsi kayak masa sih gue udah bilang putus terus gue kayak mau balikan lagi, padahal sebenarnya masalahnya juga nggak worth it itu buat sampai kalian putus kayak gitu. Sinetron. Dan yang terakhir mungkin ya, kalau seandainya ini yang aku sering alamin juga, yang sering aku praktekin itu, kalau misalnya kalian lagi berantem banget, itu otomatis emosi, benci, sebel, ya pasti bete, gitu. semua jadi satu ya, benci banget, yang apa kayak nggak mau lihat dia lagi deh gitu. Terus pasti ada waktu menenangkan diri dong, ya kan? Iya pasti. Sebaiknya ada waktu menenangkan diri ketika kalian berantem, ya dia sendiri dulu, kita juga sendiri dulu. Dan ketika itu, instead of kamu inget kejelek-kejelekan dia dan kesalahan dia, coba deh kamu inget satu hal aja. Apa sih kebaikan dari pasangan kamu gitu? Apa sih yang bikin kamu tuh ya sampai saat kamu berantem tadi tuh masih sama dia, apa sih? Terus apa sih hal tersweet mungkin, terbaik, pengorbanan yang paling diingat gitu. Iya, pengorbanan dia yang udah dilakuin buat kamu sehingga kamu bisa ada di posisi kamu sekarang ini gitu. Kamu ada di sini karena pasti dong karena peran orang-orang di sekitar kamu, dan tentunya orang terdekat kamu yaitu pasangan kamu. Apa sih sebenarnya udah dia lakuin gitu? Coba deh kamu ingat satu aja. Itu pasti kayak menenangkan sedikit banyak amarah kamu tuh, kayak oh iya ya gitu. Contohnya nih misalnya nih, kalau kamu apa gitu, misalnya kan kita sering berantem kan, kalau kamu apa sih yang kamu ingat gitu? Kalau misalnya lagi panas, otomatis ya namanya panas sih, misalnya Natia gini, pokoknya yang jelek-jelek aja keingetnya. Tapi aku juga berusaha, maksudnya kenapa sih, maksudnya aku masih mempertahanin dia gitu, maksudnya sampai sekarang. Kayak misalnya contoh, aku dulu kan bener-bener susah gitu dalam hal terutama komunikasi dengan orang yang di obrolan tadi ya, karena culture juga kan. Nah, salah satunya yang bikin pikiran aku terbuka, yang bikin maksudnya aku belajar sampai detik ini tuh maksudnya dari dia gitu. Maksudnya dia kan maksudnya tahu gitu cara komunikasi yang baik kayak gimana, dan maksudnya dia itu sering nge-push aku gitu untuk menjadi lebih baik gitu. Sampai saat ini ya mungkin sekarang jauh lebih baik dari yang pertama kita ketemu ya, dari 4 tahun yang lalu gitu. Selain itu hal-hal lainnya juga banyak gitu. Misalkan dulu aku orangnya bodo amat gitu, sekarang lebih mikirin gitu, misalnya entah cara penyampaian, entah cara berpakaian, entah cara ngomong ke orang, entah cara maksudnya menjual diri dalam hal maksudnya bekerja atau interview dengan orang, atau misalnya ketemu dengan orang baru gitu kan. Itu dia yang benar-benar
ngajarin gitu ya, ngajarin dalam hal kamu itu harus gini, harus ini, enggak, tapi dalam hal misalnya yang misalnya kamu kok gitu ya, pertama pasti dari masalah kan, maksudnya kenapa kamu kayak gitu, maksudnya tadi yang perbedaan culture, kenapa kamu kayak gitu. Nah dari masalah itu dia ngasih tahu misalnya aku untuk yang sebaiknya kamu tuh gini loh gitu. Dan aku juga maksudnya berpikiran terbuka untuk maksudnya menjadi lebih baik yang sesuai dengan yang dia sarankan gitu, yang dia dorong gitu, yang dia ajarkan gitu kan. Sampai saat ini ternyata ya memang gini, maksudnya memang jadinya lebih baik gitu, ada resultnya gitu kan. Ya gitu. Kalau kamu apa? Oh, kalau inget ini aku jadi sedih nih. Ada sih satu, ini aja udah mau nangis. Aduh. Ada satu momen yang menurut aku berat banget dalam hidup aku ya. Gak bisa nggak nangis kok. Ya, aku kan tahun berapa tuh ya? Aku tahun berapa sih? Yang mana? Mama meninggal 2014. 14 ya? Ya. Tahun 2014 tuh mama aku meninggal karena kanker ya. Itu tuh momen paling berat banget dalam hidup aku, tuh berat banget. Gimana sih rasanya kayak kehilangan ibu kalian gitu. Terus pas itu tuh aku lagi S2 di Aussie. Terus itu tuh lagi libur ya, mau meninggal. Terus kayak aku harus balik kan dalam waktu 2 minggu. 2 minggu nggak bisa lah gitu, langsung balik normal gitu, ceria lagi kayak semula gitu, nggak mungkin. Kayak butuh waktu lama lah. Sampai sekarang juga kalau misalnya dibilang kayak nggak inget mama nggak ada gitu, nggak mungkin lah, aku masih sering nangis juga gitu. Tapi dulu tuh dalam waktu 2 minggu aku harus balik lagi ke Aussie, harus mulai belajar lagi. Semester 2 udah dimulai waktu itu aku setiap masih kayak apa ya, kayak masih mimpi antara percaya nggak percaya gitu loh. Kayak aku udah nggak punya mama loh, kayak gitu. Tuh berat banget nerima kenyataan itu. Dan kalau misalnya kita di rumah waktu itu di Bali, aku masih di Bali, ada papa, ada adik-adik aku tuh kayak yang kita ada burden sharing gitu, yang sama-sama saling support, saling nemenin satu sama lain. Kalau satu ada yang sedih gitu, kayak ngajak apa ya, ditemenin lah gitu ya. Terus waktu aku ke Aussie, dari airport aja nyampe Sydney gitu, kayak di bandara tuh ya ampun, aku sendiri banget ya, benar-benar jalan apa tuh ngerasa gitu sendiri di negeri orang, sendiri baru ngalamin masalah yang menurut aku besar banget ya, itu kehilangan salah satu orang tua kalian itu. Terus di sana juga di kelas nih lagi belajar, lagi dengerin dosen tes, nangis. Tiba-tiba ke tengah malam kebangun, nggak tengah malam aja kayak bangun tuh kayak gila, gimana sih, kayak kosong, kayak gelap gitu, kayak bener-bener ya ampun gitu. Tapi nggak mungkin kan, mamaku nggak mungkin balik gitu. Pada saat momen itu tuh yang lagi berat banget, yang kayak aku bingung, aku sedih, nah gitu tuh dia tuh ada gitu buat aku. Bener-bener Randy tuh ada buat aku, dia yang nemenin aku banget pada masa-masa itu tuh, yang setiap aku ngerasa kayak ya ampun, aku harus gimana nih, aku harus nggak bisa tahan gitu sedihnya, aku gimana, aku langsung telepon dia. Terus dia yang sabar, kayak yang tenang ya, tenang, kan kita LDR, dia waktu itu di Jakarta atau di Bandung, aku lupa. Bandung, masih di Bandung, masih kerja di Bandung. Terus ya tenang ya, ada aku kok, tenang gitu, kamu ambil air dulu, kamu minum air dulu, tenangin pikiran kamu, nggak apa-apa, kamu doa aja buat mama kamu, biar kamu tenang, mama kamu udah tenang kok. Dia tuh kayak gitu, nggak bosen gitu, terus kasih aku apa ya, ketenangan gitu, kayak support. Terus kayak yang itu tuh dia yang nemenin aku gitu, yang benar-benar ada buat aku. Kalau misalnya berantem gitu apa, terus aku inget lagi kayak gila gitu, kamu sombong banget sih gitu, kayak berantem, kayak marah-marah,
misalnya ngomongin omongan-omongan yang nggak enak gitu, coba dulu nggak ada dia gitu waktu itu, kamu gimana gitu, bisa nggak kamu lulus S2 dengan nilai yang bagus banget? Mungkin kamu nggak bisa lanjut sekolah gitu, aku mikir. Mungkin kamu nggak bisa, ya itu, nerusin cita-cita kamu yang mama kamu di atas sana pasti pengen gitu. Mama pengen banget aku beres S2 sukses gitu. Ya itu gitu, apa yang kamu laluin waktu itu ya karena ada dia yang selalu ada gitu. Salah satunya bisa karena peran pasangan kamu yang ada buat kamu terlepas dari keluarga kamu gitu. Intinya sih kita harus bersyukur ya dengan pasangan yang kita punya sekarang. Maksudnya dari awal kalian ketemu misalnya, dari awal kita ketemu pacaran misalnya, sampai sekarang, sampai detik ini gitu, udah ngejalanin ya istilahnya journey gitu kan, perjalanan ya, perjalanan yang naik turun gitu kan. Iya. Itu kita harus bersyukur sih dengan itu. Maksudnya kita udah sampai titik ini gitu, poin ini. Ya, berterima kasihlah buat pasangan kamu yang selama ini udah mau sama kamu bareng-bareng ngejalanin hari-hari bareng gitu. Terus makasih udah mencoba mengertiin kamu, terlepas dengan semua sifat jelek kamu, keegoisan kamu, ke-negative thinkingan kamu, semua mereka berusaha ngerti loh buat kamu gitu. Makasih udah nyempatin waktu mereka yang juga berharga. Mungkin mereka ngorbanin waktu sama keluarga mereka buat kamu, waktu kerjaan mereka buat kamu. Di hari kasih sayang ini, ya untuk mensyukuri itu semua, kalau kalian punya pasangan yang kalian sayangi, mungkin kalian bisa mulai ya dengan ucapan terima kasih ya. ke pasangan kalian. Itu mungkin sepele tapi sangat berarti gitu. Sangat berarti. Mungkin kalian udah jarang kali ngomong makasih gitu ya. Karena udah biasa mungkin. Kayak udah biasa kan zone itu tadi kayak ya gue udah biasa dapat perlakuan ini, gue udah bisa diantar jemput, gue udah bisa ditengok kalau sakit. Seakan-akan itu adalah keharusan gitu. Padahal itu nggak keharusan, itu bentuk pengorbanan mereka. Bentuk usaha dan pengorbanan mereka yang dilakuin buat kamu. Terima kasih ya. Makasih ya. Udah kali ya sedih-sedihannya. Udah. Ya sharing. Kita rasa cukup ya apa yang kita menurut kita perlu buat kita sharing ke kalian. Intinya sih itu cara biarlah hubungan langgeng, lancar, tetap saling sayang, saling support, dan selalu ada satu sama lain. Itu sih intinya, kuncinya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol yang tentang hal lain lagi. Tentang hal lagi kita bisa sharing tentang lagi. Hal lain lagi. Gitu. Tapi yang jelas, mari kita rayakan hari kasih sayang ini dengan orang yang kita sayang. Iya, kita sekarang seneng-seneng. Kamu ngajak aku kemana? Ada deh. Ilustrasi ya.